Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Nakpa Putri dalam dialog Detak Sore kali ini. Nah, kali ini kami telah bergabung bersama Bang Riko dari KPU Kabupaten Agam. Nah, dengan tema Sulabendang Pilbub Agam 2020 terkait persiapan-persiapan yang akan dilakukan KPU Agam dalam Pilkada 2020 ini di tengah pandemi. Oke, Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat ya Bang. Kita sehat. tetap protokol kesehatan ya Bang tetap ya? protokol kesehatan. Mesti kita patuhi protokol kesehatan. Ya, benar sekali. Baik Bang Riko, ini bagaimana kesiapan dari Kabupaten Agam sendiri jelang Pilbub 2020 ini Bang? Ya, baik, pada hari ini kita sedang beberapa tahapan yang sudah kita laksanakan, termasuk terakhir itu adalah penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon. Dan pada hari ini sembari berjalan juga ada tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang tengah kita laksanakan. Dan prosesnya setelah pencocokan penelitian yang kita lakukan di tengah masyarakat sebelumnya dan kemudian kita tetapkan di DPS, daftar pemilih sementara, dan ini juga kita umumkan ke tengah masyarakat untuk menghimpun masukan dan tanggapan terkait dengan pemilih yang berkemungkinan belum terdaftar, kemudian pemilih yang sudah TMS, bisa saja pindah secara administrasi kependudukan atau tidak lagi memenuhi syarat seperti meninggal dan alih status. Dan ini sudah kita terima masa tanggapan masukan masyarakat, dan pada hari ini sampai dengan tanggal 6 kemarin sudah dilaksanakan rekapitulasi daftar pemilih perbaikan ini di tingkat PPS. Dalam hal ini dari tanggal 4 sampai 6 kemarin. Nah, hari ini dari tanggal 7 sampai tanggal 9 tetap dilakukan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Baik Bang, sebelum kita lanjutkan ini mungkin bisa diingatkan lagi untuk masyarakat Kabupaten Agam terkait nomor lot dari paslon ini Bang. Ya, kita di Kabupaten Agam ada 4 pasangan calon yang kemarin itu mendaftar dan sudah kita lakukan verifikasi. Baik dari sisi administrasi terkait dengan pemenuhan syarat calon dan syarat pencalonan, dan ini sudah kita tetapkan. Untuk 4 pasangan calon kita, untuk di nomor urut 1 itu ada Bapak Taslim dengan Bapak Safrizal. Itu di nomor urut 2 ada Bapak Haryadi dengan Bapak Novi Enri. Kemudian di nomor urut 3 ada Bapak Trinda Farhan dengan Bapak M. Kasni. Kemudian di nomor urut 4 ada Bapak Andri Warman dengan Bapak Irwan Fikri. Ada 4 pasangan calon nanti yang akan memperebutkan suara pemilih di tengah masyarakat pada 9 Desember nantinya. Baik Bang, ini khususnya Kabupaten Agam ini, ada berapa jumlah DPT dan TPS dari kecamatan hingga keseluruhannya? Ya, untuk daftar pemilih pada hari ini kita masih baru di tengah proses menuju DPT yang akan kita tetapkan nantinya. Pada tingkat ini masih dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, proses perbaikan terhadap daftar pemilih sementara yang sudah kita umumkan. Kalau untuk di daftar pemilih sementara yang sudah kita tetapkan kemarin sebanyak 346.130 yang sudah kita tetapkan dan kita umumkan. Dan tentunya kita menunggu hasil penetapan DPT nantinya. Iya. Itu kemungkinan lebih atau kurang? Berkemungkinan dari hasil penelusuran kami, karena potensinya akan bertambah dan juga akan berkurang. Namun ini akan mengalami penambahan. Dan untuk jumlah TPS pada penetapan DPS kemarin kita menetapkan di angka 1.377 TPS. Itu untuk tahun ini? Iya, iya. Untuk tahun kemarin itu ada berapa kira-kira? Kalau tahun sebelumnya kita menetapkan TPS sebanyak 1.132 dengan jumlah pemilih pada pileg kemarin sebanyak 365.029. Artinya tahun ini terjadi penambahan jumlah TPS? Penambahan jumlah TPS karena memang didasarkan PKPU yang mengatur untuk di jumlah pemilih maksimal adalah 500 pada hari ini. Nah, sementara kemarin itu di angka 800. Oh, artinya sesuai dengan protokol kesehatan tentunya ya Bang ya. Nah, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kita laksanakan pilkada secara bersama-sama dengan pesta demokrasi yang sangat meriah. Nah, di tahun ini kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Nah, bagaimana persiapan untuk penyelenggaraan oleh Kabupaten Agam sendiri?
Baik, kami tentu mendukung upaya bersama pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada hari ini. Dan ini sudah diakomodir oleh PKPU nomor 6, nomor 10, dan juga nomor 13 terkait dengan pelaksanaan tahapan di masa pandemi COVID-19. Dan juga di surat keputusan nomor 31. Nah, dalam bentuknya kegiatan yang kita laksanakan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya 3M ini mesti kita terapkan. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan ini kami terapkan. Kemudian untuk di pengamanan di tingkat KPU Kabupaten Penyelenggara, kemudian di tingkat kecamatan, PPK, PPS di tingkat nagari, kemudian termasuk juga KPPS dan petugas kita yang lainnya, pemutakhiran daftar pemilih, PPDB, dan verifikator faktual kemarin yang kita lengkapi dengan alat pelindung diri. Nah, diantaranya masker, menggunakan masker, kemudian hand sanitizer kita bekali, kemudian sarung tangan sekali pakai. Dan termasuk juga nantinya untuk KPPS di pemungutan dan penghitungan suara, ini juga kita bekali dengan standar protokol COVID-19. Baik Bang, ini menjadi hal yang menarik juga salah satunya nih Bang ya, yang kita tahu KPU Agam dan beberapa paslon bupati dan wakil bupati sempat terkonfirmasi positif COVID-19. Ini bisa diceritakan bagaimana ini Bang? Ya, kita mendapatkan informasi terkait dengan positifnya paslon itu adalah pada saat pendaftaran di hari terakhir di tanggal 6. Dan langkah yang kita lakukan di KPU Kabupaten Agam adalah kita koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga gugus tugas untuk pemeriksaan kesehatan melakukan tes swab. Dan alhamdulillah ini diakomodir pada tanggal 7 kita melaksanakan tes swab di kantor KPU untuk keseluruhan personil yang ada di kantor KPU. Dan pada waktu itu kita dinyatakan positif sebanyak kurang lebih 4 orang, 2 orang komisioner, kemudian 1 orang kasubag, 1 orang staf, dan 1 orang tenaga pelukung. Dan berdasarkan tentunya mengikuti ini kita mengacu kepada protokol kesehatan dan kita diarahkan untuk melakukan isolasi. Dan beberapa melakukan isolasi mandiri di rumah dan ada juga di BLK sesuai dengan arahan dokter yang menangani terkait dengan COVID-19. Baik, kondisinya saat ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah pada hari ini berdasarkan hasil tes swab kemarin per tanggal 23 sudah dinyatakan negatif. Dan untuk teman kita yang 3 orang lagi juga sudah dinyatakan negatif. Alhamdulillah. Setelah dilakukan isolasi kita dinyatakan negatif. Nah, dari saat pendaftaran paslon ini Bang, padahal KPU kan sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi kita kebobolan ya Bang ya. Nah, ini dari mana ini tracingnya kalau boleh tahu? Kalau tracing mungkin cukup sulit juga kita menentukan karena protokol kesehatan pada hari itu tetap kita laksanakan. Mulai dari penyediaan tempat cuci tangan pada saat di meja register, kemudian pengecekan suhu tubuh, dan ini melibatkan tenaga kesehatan. Kita bekerja sama dengan tenaga kesehatan. Kemudian di aula, tempat lokasi penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan berkas itu kita lengkapi dengan hand sanitizer. Dan petugas selain face shield, handscoon, kita juga menggunakan masker. Dan kita juga menggunakan disinfektan. Jadi setiap kali pergantian pendaftaran pasangan calon, ini ruangan kita sterilkan terlebih dahulu. Nah, terkait dengan sumbernya sampai hari ini pun kita juga belum bisa memastikan terpaparnya dari mana. Paling tidak karena kondisi kita berbaur dengan aktivitas yang cukup banyak, berkemungkinan bisa saja dari awal sudah ada yang terpapar sebelumnya. Tetapi kita tidak bisa pastikan sumbernya dari mana. Baik Bang, ini waktu terpaparnya komisioner dan beberapa paslon ini, apakah mengganggu kinerja dari KPU sendiri? Kalau mengganggu sebenarnya karena aktivitas kita itu banyak bersentuhan dengan tenaga pendukung kita di kantor, staf termasuk sekretariat. Dan kita sebenarnya secara keseluruhan dibilang mengganggu tidak, karena kita tetap melakukan komunikasi melalui media daring dengan sekretariat di kantor, dan untuk pelaksanaan kegiatan ini tetap bisa dihandle.
Baik, terkait hal tersebut yang tadinya paslon dan komisioner beberapa sudah terkonfirmasi positif saat pendaftaran, untuk ke depan kan kita akan melaksanakan pilkada yang akan dilaksanakan secara tatap muka ya Bang? Iya. Nah, apa yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Agam sendiri? Ya, untuk ini yang lebih banyaknya potensinya ini tentu di pemungutan di hari tanggal 9 Desember. Dan kami di KPU Kabupaten Agam sudah melakukan perencanaan dan anggaran sudah disiapkan terkait dengan protokol kesehatan yang akan digunakan di tempat pemungutan dan penghitungan suara. Selain yang sudah kami sampaikan tadi, setiap TPS itu nanti akan dibekali tempat cuci tangan, kemudian sarung tangan, masker, face shield, ini kita akan lengkapi untuk petugas kita nantinya. Dan berdasarkan PKPU terkait dengan standar protokol kesehatan ini, bagi yang pemilih nantinya yang suhunya di atas 37,3, ini akan disediakan bilik khusus untuk melakukan pencoblosan. Dan ini mungkin langkah-langkah yang kita terapkan, dan tentunya ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan pemilih sendiri nanti untuk tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita juga termasuk orang lain. Nah, ini yang mesti kita pahami secara bersama-sama. Iya. Baik, saat ini sudah masuk masa kampanye hingga 5 Desember 2020 ini kan Bang. Nah, kita tahu bahwa peraturannya tidak boleh melakukan rapat lebih dari 50 orang dalam satu ruangan. Iya. Nah, bagaimana KPU sendiri memantau masing-masing paslon agar tidak melanggar aturan yang sudah diterapkan? Ya, terkait dengan kampanye sesuai dengan PKPU yang mengatur PKPU 4 dan PKPU 11, dan ini kita sudah sosialisasikan selama sebanyak kurang lebih 2 kali dengan pasangan calon. Kemudian terkait dengan keramaian yang batasan maksimal ini ada 50 orang, ini sudah juga kita sampaikan dengan pihak keamanan kepolisian. Artinya pada saat tim kampanye dan juga paslon akan melakukan kampanye, ini mesti mengajukan surat pemberitahuan kepada kepolisian dan nanti akan dikeluarkan STTP-nya. Sepanjang ini sudah terpenuhi, dan tentunya ini dilakukan pengawasan bersama-sama baik dari aparat kepolisian, Bawaslu maupun juga KPU nantinya. Baik, sebelum kita lanjut ini kita jeda pariwara sebentar dulu ya Bang. Boleh. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Menemukan NS telah depan pihaknya akan terus memantau. Sumber Rancabana. Beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan spesial di waktu sore dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak Sore dan Detak Sumber hanya di Padang TV untuk Basamu. Dan menemukan NS telah Depan pihaknya akan terus memantau. Sumber Rancabana. Penjara bukanlah tempat hanya untuk mempenjarakan saja, tapi juga bisa menjadi.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Detak Sore. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk tadi dikatakan bahwa paslon calon bupati dan wakil bupati Agam sendiri itu ada 4 pasangan calon ya Bang? Ya. Nah itu dari partai mana saja? Untuk nomor urut 1 itu partai pengusulnya Pak Taslim dan Bapak Syafrizal itu dari Partai Gerindra. Kemudian untuk nomor urut 2 Bapak Haryadi dan Bapak Novi Henry itu ada 3 partai pengusul, Ya. P3, PBB dan juga Golkar. Kemudian untuk partai nomor urut 3, paslon nomor urut 3 Bapak Trinda Farhan dan Bapak Muhammad Kasni ini diusul oleh partai PKS dan Nasdem. Kemudian untuk nomor 4 Bapak Andri Warman dan juga Bapak Irwan Fikri ini diusung oleh Partai Demokrat dan Nasdem. Baik, dalam tantangan pilkada. PAN. Maaf, Ya. oke, baik. PAN dan Demokrat. Baik, dalam pilkada di tengah pandemi ini kita pasti banyak tantangannya ya Bang? Iya. Ini ada 3 hal yang menjadi tantangan terberat pada pilkada pandemi COVID-19 kali ini. Yang pertama itu ada rawan money politik. Iya. Nah itu bagaimana KPU mengatasi hal tersebut? Terkait dengan money politik, pertama kami juga sudah menyosialisasikan ini baik kepada paslon, partai pengusul dan juga LO dan tim kampanye terkait dengan money politik. Karena ini sangat bersentuhan sekali dengan biaya dan anggaran kampanye. Nah, untuk terkait dengan anggaran dan biaya kampanye, kami sudah menyampaikan kepada pasangan calon dan partai politik untuk menyampaikan laporan awal dana kampanye. Dan ini sudah disampaikan. Nah, berbeda halnya mungkin poinnya, money politik ini tentu menjadi hal yang tidak selazimnya ini tidak dilakukan oleh baik pasangan calon maupun partai politik. Nah, mungkin itu terkait dengan gambaran penggunaan anggaran selama masa kampanye ini mesti disampaikan oleh paslon dan juga oleh tim kampanye dalam laporan dana kampanye mereka. Nih saat masa pandemi ini kita tahu bahwa kondisi ekonomi masyarakat itu sangat sulit sekali. Nah jadi mungkin lebih mudah untuk terjadinya money politik ini. Ya, mungkin terkait dengan ini tentu kita mengharapkan komitmen secara bersama-sama dan kita juga kemarin sudah melaksanakan deklarasi pemilihan damai yang kita undang adalah pasangan calon, kemudian pemerintah daerah, unsur dari pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian, dan DIM. Bagaimana kita secara bersama-sama berkomitmen untuk menjaga pemilihan ini berjalan secara aman, damai, tanpa adanya unsur sara, anti hoax, kemudian politik uang ini mesti tidak dilaksanakan. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk secara bersama-sama mengawasi proses ini agar hal-hal yang demikian tidak terjadi. Baik, ini ketika kampanye ini mungkin ada door prize atau hal-hal yang merchandise yang diberikan atau atribut yang diberikan dari pasangan calon kepada para pemilihnya. Ya. Nah, ini batasannya ini berapa? Ya, ini termasuk dalam kategori bahan kampanye, bahan kampanye dan secara regulasi yang mengatur ini sudah kami sosialisasikan kepada paslon untuk item barang yang diberikan itu tidak melebihi 60.000 per itemnya. Dan artinya selama 60.000 itu tidak dikatakan money politik. Ya. Baik, untuk yang kedua ini tantangan selanjutnya itu ada netralitas dari ASN itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana KPU mengatasi hal ini? Nah, terkait dengan netralitas ASN, kita sudah komunikasikan sebenarnya dengan pemerintah daerah bahwasanya secara regulasi pemerintah daerah dalam hal ini ASN itu mesti netral, tidak menunjukkan keberpihakan di dalam setiap kegiatan dan penyelenggaraan tahapan. Dan ini pun juga sudah kita koordinasikan dengan Badan Pengawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu, karena Bawaslu yang melakukan pengawasan terkait dengan netralitas ASN ini apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak. Dari kami KPU sudah melakukan himbauan terkait dengan bahwasanya ASN ini dilarang untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu paslon atau partai politik. Baik, ini tantangan selanjutnya ini ada partisipasi dari pemilih. Nah, ini target partisipasi masyarakat ini yang diprediksikan berapa, Bang? Kalau secara nasional kita kan ditargetkan sebanyak 77,5% dan tentunya harapan kami di tengah masa pandemi COVID ini dan tentunya kami secara bersama-sama dengan berbagai unsur di daerah
Kabupaten Agam akan menggiatkan kegiatan sosialisasi walaupun dengan kondisi pandemi ini ada keterbatasan dari sisi akses dengan masyarakat agar meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat ini. Karena secara proses dengan banyaknya partisipasi masyarakat meningkat, artinya dukungan terhadap pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan di wilayah Kabupaten Agam ini menunjukkan dukungan yang luar biasa. Baik, untuk sosialisasi sendiri ini bagaimana kerjasama dengan tokoh-tokoh informal seperti ulama atau pengurus masjid, tokoh-tokoh adat? Ya, dari beberapa kegiatan yang sebenarnya sudah kita agendakan, sebelumnya kita juga sudah melaksanakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pada waktu itu yang kita undang MUI, LKAM, Bundo Kanduang, kemudian beberapa tokoh di tengah masyarakat. Dalam hal ini memang kita memintakan dukungan berperan aktif karena kita melihat tokoh-tokoh masyarakat ini merupakan simpul di tengah masyarakat yang bisa juga ikut menularkan terkait dengan pemahaman bahwasanya keaktifan dan keterlibatan di dalam proses penyelenggaraan pemilu ini mesti juga didukung oleh masyarakat, dan salah satunya ini dibuktikan dengan tingginya tingkat partisipasi. Nah, ini kita lihat pendukung ini banyak dari kaum milenial ya Bang ya? Iya. Ada sekitar 40%? Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan banyaknya milenial yang akan memilih, ini bagaimana upaya KPU untuk mensosialisasikan kepada para milenial untuk harus memilih dan menggunakan hak suaranya? Ya, untuk para pemilih milenial, pada hari ini kami di KPU Kabupaten Agam ini juga merupakan salah satu komponen yang menjadi target sosialisasi kita. Kalau kita lihat kaum milenial pada hari ini pada umumnya adalah kaum yang melek dengan teknologi. Dan ini juga sudah kita rencanakan, kita memiliki tim kreatif rencananya yang akan membuat konten dan bahan yang lebih mudah diakses baik di media sosial maupun di konten yang bisa kita gunakan secara online dan daring. Baik, saat ini di masa kampanye ini yang paling ditunggu-tunggu masyarakat adalah sesi debat kandidat. Ya. Nah, ini bagaimana bisa diceritakan rencana untuk sesi debat ini, Bang? Ya, untuk terkait dengan debat kandidat, kita kemarin itu baru masih dalam proses tahapan perencanaan. Untuk debat publik ini kan mesti dikomunikasikan dengan pihak dengan pasangan calon dan juga dengan pihak penyiaran lembaga publik dan juga swasta. Dan ini kita masih agendakan terkait dengan jadwal, tempat dan teknisnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat gambaran secara pasti kapan jadwalnya, dan ini mesti kita bicarakan dan koordinasikan dengan paslon. Artinya juga disiarkan secara online ya, Bang? Iya. Baik, untuk sosialisasi paslon sendiri di tengah pandemi ini, kampanye seperti apa yang bisa dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan gitu? Ya, untuk kampanye secara umum ada dua. Secara umum pertama itu adalah kampanye dengan menggunakan alat peraga dan juga alat peraga dalam hal ini baliho, umbul-umbul dan spanduk. Kemudian bahan kampanye ada brosur, flyer, dan juga ada iklan kampanye nantinya yang menggunakan media massa cetak dan elektronik. Nah, untuk alat peraga kampanye ini ada yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Agam dan ada yang dicetak sendiri oleh pasangan calon. Dan untuk alat peraga kampanye, baliho, umbul-umbul dan spanduk, itu pemasangannya kan mesti di tempat yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh keputusan KPU. Kemudian yang untuk pemasangan di wilayah pribadi, tempat swasta, itu mesti mendapatkan izin tertulis dari pemilik tempat. Dan untuk ini kita sudah melakukan proses pengadaan terkait dengan alat peraga kampanye dan juga bahan kampanye, baliho, umbul-umbul dan spanduk, serta brosur, flyer. Ini dalam proses dan ini kita akan serahkan nanti kepada pasangan calon setelah selesai. Dan mereka bisa memasang di tempat yang telah kita sediakan. Dan ini sudah kita koordinasikan dengan pemerintah daerah karena tempat yang disediakan itu merupakan tempat yang disampaikan oleh pemerintah daerah untuk menjadi tempat pemasangan alat peraga kampanye. Baik, untuk sosialisasi dan edukasi dari KPU kepada masyarakat terkait pilkada di tengah pandemi ini bagaimana, Bang? Dalam beberapa rancangan kegiatan kita ada beberapa kegiatan yang kita rancang. Yang pertama itu adalah sosialisasi yang menggunakan media daring.
Dan ini memang terkait dengan segmentasinya ini dibedakan, ada kelompok pemilih pemula, kemudian ada kelompok pemilih agama, ini dalam perencanaan kita. Kemudian terkait dengan sosialisasi juga kita menggunakan media bahan sosialisasi. Nah, kita di KPU Kabupaten Agam merencanakan untuk membuat masker yang ini akan kita bagikan ke masyarakat dan tentunya mengandung dan memuat informasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan di tanggal 9 Desember 2020 nantinya. Baik Bang, untuk tingkat proaktif masyarakat mendaftar sebagai calon pemilih ini bagaimana Bang? Dari pengumuman daftar pemilih sementara kita kemarin, ada beberapa masukan dan tanggapan masyarakat dan antusiasme masyarakat untuk terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal ini kami perhatikan ini cukup tinggi, terkait memperhatikan apakah nama mereka masuk di dalam daftar pemilih atau tidak, atau memperhatikan anggota keluarga mereka terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak. Dan pada posisi ini kami sangat berharap banyaknya masukan yang sampai kepada kami penyelenggara, baik KPU di tingkat kabupaten, kecamatan, PPK, kemudian di tingkat nagari, panitia pemungutan suara. Nah, baik, ini untuk kita harapkan. Jika mereka ingin melapor ini kemana bisa dilaporkan Bang? Kalau untuk melaporkan hal tersebut ini bisa disampaikan ke kantor PPS di tingkat nagari dan bisa juga di KPU Kabupaten dan bisa juga di kantor kecamatan. Namun lebih kita arahkan karena dari sisi aksesibilitas itu jauh lebih dekat ke kantor nagari. Dalam hal ini PPS karena PPS berkantor di kantor nagari. Oh, baik. Baik, ini terakhir ini Bang, sebelum kita closing ini, apa yang ingin Abang Riko sampaikan untuk Pilbub di Agam agar lancar dan berkualitas tentunya di masa pandemi COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Yang pertama sekali tentunya kita berharap dari KPU Kabupaten Agam penyelenggaraan pemilu ini tidak ada mengalami kendala sedikitpun, baik dari sisi penyelenggaraan, kemudian tidak ada juga persoalan yang muncul terkait dengan persoalan pilihan. Karena bagaimanapun dari 4 pasangan calon yang hari ini kita tetapkan di KPU Kabupaten Agam merupakan keempat-empatnya adalah putra-putri terbaik Agam. Dan tentunya pilihan ini kita serahkan kepada masyarakat. Silahkan masyarakat untuk meneliti, menggali terkait dengan dan juga mencari informasi terkait dengan pasangan calon. Silahkan mungkin ditentukan pilihannya pada tanggal 9 Desember. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini, kita berharap semuanya memahami dan juga ikut berkomitmen bagaimana kita ikut mendukung program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kewajiban 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan social distancing, menjaga jarak, ini mesti kita terapkan secara tegas, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Nah, mungkin itu harapan kami. Oke, baik. Baik, terima kasih waktunya untuk sore hari ini Bang Riko. Terima kasih, sama-sama. Baik pemirsa, demikianlah dialog Detak Sore pada sore kali ini bersama Ketua KPU Kabupaten Agam Bang Riko Antoni. Saya Nakma Putri mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.